Kemana itu Bang? Mengantar ketemu Mas Beki, kemudian untuk diperkosa. Nah, jadi ini yang kemudian kita ini kan, jadi itu tidak dihadirkan, padahal di dakwaan disebutkan. Tadi kan yang menyiapkan kopi disebutkan, sudah dibantah, tidak pernah ada peristiwa itu. Termasuk juga yang pertama. Yang pertama itu tidak pernah ada, dari jam 10 malam itu nggak pernah ada. Yang ada tuh pagi sampai siang, sore pulang. Tapi waktu interview itu siang. Jadi kalau interview siang ini sama semua. Baik saksi yang kubu sana juga bilang siang kalau ketika dirinya ditanya. Jadi tidak ada dimulai dari jam 10 malam. Semua dimulai dari pagi, kemudian sampai sore, hanya waktu interview itu siang hari. Dan sama 10 menit, 15 menit, 5 menit. Tadi juga kita munculkan alat bukti foto, di mana di sini terlihat korban itu di tanggal ketika dia mengaku dini hari kena asusila, dicabuli, diperkosa atau apa, jam 10 pagi justru dia ikut di dalam proses ini pelayanan di RST. Artinya apa? Tidak mungkin orang yang kemudian habis diperkosa macam-macam kemudian bisa tampil seperti ini kan. Ini sudah ada dan kita tampilkan tadi di sidang, dan juga kami tampilkan ya, Tuhan selalu memberikan jalan yang benar ya. Peristiwanya yang bersangkutan itu ketika proses tempatnya interview itu di sini. Jadi ya, tempatnya di sini, dan ini adalah hari yang sama, yaitu hari ketika paginya dia mengaku diperkosa. Justru di sini dari pagi dia dibina oleh kakak-kakak seniornya bagaimana untuk menjadi relawan kesehatan di sini gitu loh. Nah, bukti ini kita tampilkan tadi, dan saya kira ini menunjukkan bahwa tidak ada nuansa yang bersangkutan habis ya diperlakukan hal yang tidak senonoh ya. Malah di sini dia bersih ketawa, nanti dikasih ini penjelasan serius nih, apa-apa yang harus dilakukan. Ada ketawa dia, biasa kan. Ini di hari dimana yang dia sebutkan diperlakukan itu. Ini kan alibi yang sangat kuat dari proses yang hari ini tampil ya. Tanggal 18 Mei. Kan dia 8 Mei peristiwa pertama, 18 Mei peristiwa kedua, pengakuan saksi korban kan. Nah, dari dua ini kita untung ada yang mendapatkan foto, karena ada beberapa foto yang lain tapi yang memang langsung berbicara soal waktu dan peristiwa kita dapatkan, dan videonya juga. Videonya kan sama. Jadi dari situ kita melihat akhirnya semakin jelas kasus ini memang sangat dipaksakan. Video ini ditunjukkan didapatkan dari para saksi atau dari saksi tadi, karena kebetulan saksi yang memang ada di sana, koordinator RSC dan RSTMC di sana, yang senior mereka semua, dan mereka kebetulan memang ada sih beberapa foto yang lain, tapi yang terkait dengan korban kita dapatkan dua ini. Jadi pada saat ini kan hari di mana dia mengaku paginya dini hari diperkosa. Malah dia siang harinya jam 10-an itu beraktivitas biasa. Ini juga dia beraktivitas biasa, diajari bagaimana cara untuk pasien datang dan sebagainya ya. Dan terungkap juga ternyata Mas Beki melakukan kegiatan sosial kemanusiaan kesehatan ini luar biasa. Jadi banyak orang yang diobati. Tadi satu saksi cerita kalau misalnya secara penanganan di RST tidak bagus, tidak mungkin sembuh, langsung dibawa ke rumah sakit, dan semua biaya itu ditanggung oleh Mas Beki. Dan itu banyak, termasuk orang-orang yang di pedalaman, hanya yang jauh-jauh pun dilayani seperti itu. Bang, bisa disampaikan jenis penyakit yang ditangani Mas Beki? Termasuk yang berat-berat. Tadi ada tumor itu operasi itu sampai dia ikut membiayai. Dan itu saksinya ada. Hanya saksi apa yang dia lakukan. Jadi ternyata justru saya juga kaget
dari keterangan saksi tadi yang memang bagian nganter orang-orang sakit. Dia bercerita kalau ringan dibawa ke RST, ke terapi yang diinikan oleh Mas Beki, tapi kalau enggak, Mas Beki menanamkan layanilah sebaik mungkin, semaksimal mungkin secara kemanusiaan. Itulah kemudian orang-orang yang nggak sembuh dibawa ke rumah sakit. Bahkan ada sampai operasi. Yang 3 saksi ini kan saksi atas cas semua ya. Saksi ada cas yang ada di BAP. Iya. Apa yang kira-kira diterangkan oleh mereka yang meringankan? 2 peristiwa itu tidak ada. Karena yang satu peristiwa yang kedua, nama yang bersangkutan kan disebutkan bahwa disuruh menyiapkan kopi kan. Dia mengatakan tidak ada. Jam segitu tuh dia pasti sudah tidur. Dan tidak ada perempuan di sana. Yang ada tuh laki-laki dan beberapa santri tukang. Yang artinya menukangi ya, yang tugasnya jadi tukang di sana, dia menginap di sana juga bersama saksi. Jadi peristiwanya nggak ada. Makanya kami tadi berdebat cukup lama menghadirkan satu saksi lagi yang katanya membonceng korban dibawa ke lokasi. Jadi ada saksi penting, dia naik sepeda motor mengantarkan korban. Itu ngotot kita berdebat untuk bisa dihadirkan. Itu mengantar kemana itu loh? Mengantar ke ketemu Mas Beki, kemudian untuk diperkosa. Nah, jadi ini yang kemudian kita ini kan. Jadi itu tidak dihadirkan, padahal di dakwaan disebutkan. Tadi kan yang menyiapkan kopi disebutkan, sudah dibantah. Tidak pernah ada peristiwa itu. Termasuk juga yang pertama. Yang pertama itu tidak pernah ada, dari jam 10 malam itu nggak pernah ada. Yang ada tuh pagi sampai siang, sore pulang. Tapi waktu interview itu siang. Jadi kalau interview siang ini sama semua. Baik saksi yang kubu sana juga bilang siang kalau ketika dirinya ditanya. Jadi tidak ada dimulai dari jam 10 malam. Semua dimulai dari pagi, kemudian sampai sore, hanya waktu interview itu siang hari. Dan sama 10 menit, 15 menit, 5 menit, sama waktunya. Semua rata-rata durasinya menyebutkan itu 5, 10 dan 15, hanya tidak lama. Dan banyak orang. Jadi bukan satu. Banyak orang, artinya berdekatan jarak 1-2 meter, 1,5 meter itu orangnya ada. Dan itu bukan interview yang kayak mendalam, enggak. Hanya karena Mas Beki nggak hafal orang-orangnya. Ada 1.500-an santri. Jadi dia ingin tahu siapa namanya, siap nggak, jadi aja sebentar aja. Itu saksi sudah mengungkapkan saksi fakta ya, bukan saksi katanya. Jadi saksi yang ada di TKP, saksi yang mengatur TKP itu dan yang ikut termasuk membentuk kelompok apa itu dia yang ada. Hanya tadi kami merasa senang, mudah-mudahan saksi ini bisa dibukakan pintu keadilan dibaca dengan jernih oleh hakim nanti. Walaupun tadi kami berdebat, ada satu saksi yang kami yakini bisa juga memberatkan kami, tapi kami penting untuk mengungkap motif di balik kasus ini. JPU tidak mau menghadirkan, kami minta untuk itu dihadirkan. Jadi perdebatan cukup panjang. Tadi secara argumentasi hukumnya kami berpijak pada 160 ayat 1C bahwa itu harus dihadirkan. Tapi majelis hakim berdebat dengan JPU tidak mau menghadirkan, akhirnya mungkin bisa perdebatan dilanjutkan lagi. Nanti bagaimana, karena bagi kami itu untuk mengungkapkan motif. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk ada rekayasa kasus ini kan, pasti ada motif apa yang mendorong. Kami ingin buka motif itu. Bang, bisa disampaikan satu, tadi kan saksi juga berpakaian napi gitu ya, saksi. Oh ya, Terakhir itu saksi yang kena kasus apa oleh polisi diproses karena waktu menjemput penangkapan Mas Beki itu. Berarti saksi-saksi ini siapanya Mas Beki? Santri di sana, santri dan satu yang ngurus RSTMC juga, satu yang pendidikan. Agenda selanjutnya berarti Besok sidang saksi dari kami juga. 15 itu ya? Ya kami cicil. Berapa besok Bang? Belum tahu kita. Belum tahu koordinasikan. Apa mereka nanti Karena prediksi kami kan Jumat ini masih saksi yang dari mereka yang hadirkan. ternyata sudah enggak ya Pak? Mereka nggak mau hadirkan lagi. Ya lucu juga. Coba aja baca di dakwaan kedua, peristiwa yang kedua. Ada nama tidak mau dihadirkan. Itu saya kira yang agak.
Selain Yang mengantarkan kopi yang dibantah apa lagi? Peristiwanya nggak ada. Peristiwanya nggak ada. Peristiwanya memang nggak ada. Jam segitu nggak ada. Makanya ini tinggal satu lagi yang gonceng. Kalau yang membonceng tidak ada, tapi kemudian korban mengaku dia ke sana, berarti kan halusinasi kan? Kan yang membonceng nggak ngaku, yang nerima di situ nggak ngaku, nggak ada itu. Bang, bisa diceritakan sedikit nggak terkait suasana di dalam pondok itu antara santri cewek sama cowok itu? Jadi seringkali tumpang tindih memahami bahwa ada dua lokasi di Ploso sama di Puri Pelandaan, gitu loh. Itu kadang-kadang yang bertanya, makanya kami sempat nawarkan PS aja lah biar tahu pastinya, gitu loh. Kadang bercerita Ploso dipemahamkan di Puri Pelandaan. Jadi ada dua lokasi. Terpisah itu berarti? Bang? Terpisah. Khusus cewek sama Oh ini ya terpisah. Oh, asramanya juga terpisah. Dan asramanya juga ada aturan. Jam 10 malam sudah tidak boleh keluar. Gitu. Makanya tidak masuk akal ketika dia menceritakan bahwa dari jam 10 malam sampai besoknya sampai siang di sana gitu loh. Itu yang nggak masuk akalnya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti kan dibuktikan. Kami hanya berharap fakta sidang lah yang dipakai untuk mengadili. Jangan sampai menghakimi karena tekanan dari luar itu. Yang napi tadi menerangkan apa bang? Maaf. Ya. Napi tadi. Karena dia nganter-nganter orang sakit. Oh gitu. Jadi dia sering nganter orang sakit, ngurusi orang sakit. Kalau ringan dia bantu gitu ya. Tapi kalau berat nanti dia nyetirin sampai dia ke pelosok-pelosok. Jadi kalau misalnya ada di pelosok tuh orang sakit, dia naik mobil menjemput dan membawa ke sana dan gratis semua. Jadi Mas Beki menggratiskan semua orang yang berobat ke tempat dia, dan kalau tidak sembuh dibawa ke rumah sakit. Itu pengakuan yang sampai. Berarti selama ini Mas Beki itu istilahnya Iya, sangat sosial. Iya tuh ya, apa alternatif ya, pengobatan alternatif. Beliau suka terapi, tetapi kalau dia tidak sembuh dibawa ke rumah sakit. Langsung diantar dengan mobilnya beliau. Nah, ini yang antar. Ya, beliau yang saksi tadi itu yang antar dia. Nah, makanya dia bisa bercerita detail siapa yang sakit apa saja. Ternyata sampai sakit berat juga. Termasuk yang melahirkan juga dibantu. Jenazah yang meninggal itu diurus juga sama dia bagian urus. Makanya saya tahu, oh ternyata Mas Beki itu suka membantu orang sosial seperti itu. Dari itu, karena Mas Beki kan nggak pernah cerita sama kita. Baru tadi kita tahu dari saksi. Yang menjadi hakim hari ini siapa Pak? Ya, Kalau boleh tahu yang menjadi hakim hari ini. maksudnya? Yang menjadi hakim. Hakim yang Masih sama yang sebelumnya. Tidak ada perubahan. Ada rencana menghadirkan ahli nggak bang? Ya kita nanti ada. Kan belakangan nanti. Ya saksi ahli pidana kita coba ahli visum dan mungkin apa ya psikologi ya. Psikolog. Ya mungkin karena saya pikir JPU menghadirkan psikolog karena di BAP kan ada, ternyata nggak dihadirkan. Bagi kami kayaknya psikolog penting karena menceritakan sesuatu yang tidak ada seakan ada ini kan bagian daripada urusan psikolog dulu. Jangan seakan kita ada di mana gitu kan. Ternyata nggak ada. berarti Senin terus gantian saksi dari Besok udah. besok udah ya. Besok berarti. Besok Jumat dan Senin. Oh ya. Besok berapa orang? Ya kita coba atur bentar. Terima kasih Bang. Jam berapa besok bang? 8:30. 8:30. Setengah 9 istirahat, sholat Jumat lanjut lagi. Oh. Terima kasih bang. Ya. Terima kasih.